Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan terkait modul ajar kurikulum merdeka untuk tugas UTS. Untuk mata pelajaran yang saya ambil untuk modul ini adalah bahasa Indonesia dengan materi mengenal perasaan. Modul ini untuk kelas 2A semester 1 yaitu fase A, tepatnya di SDN 2 Malangjuan, tempat saya melakukan PPL. Kemudian untuk modul ajar ini saya susun berdasarkan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut. Pertama, modul ini untuk jenjang sekolah SD seperti tercantum dalam modul. Di sini ada untuk fase A kelas 2 SD untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk elemennya ada menyimak, membaca dan memeriksa, berbicara dan mepresentasikan, serta menulis. Kemudian untuk capaian pembelajarannya ada 4. Dari peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar. Selanjutnya untuk alokasi waktunya di sini saya buat untuk 3 kali pertemuan. Jadi satu pertemuan itu saya buat kira-kira 30 menit. Kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya meliputi beriman dan bertakwa pada Tuhan, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk target peserta didiknya yaitu reguler. Kemudian di sini menggunakan metode pembelajaran cooperative learning, pengamatan bercerita, membaca, tanya jawab, discussion, serta games dan penugasan. Model pembelajarannya yaitu tatap muka. Kemudian dalam modul ini saya menggunakan media pembelajaran berupa laptop dan sebagainya. Untuk sumber belajarnya ada 2. Yang utama adalah buku bahasa Indonesia kelas 2, gambar sebagai sarana dan prasarananya. Kemudian juga ada sumber alternatif yang diberikan guru dengan mengambil dari lingkungan belajar sekitar. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 2 seperti tercantum dalam modul. Kemudian untuk pertanyaan pemantik, karena materinya terkait dengan mengenal perasaan, saya memberikan pertanyaan pemantik diantaranya: bagaimana perasaanmu saat dimarahi ibu? Apakah ada kejadian yang membuatmu sedih? Apakah orang tuamu pernah marah karena kau melakukan kesalahan? Jadi dari pertanyaan mematik ini siswa akan memutar ulang memori mereka tentang perasaan-perasaan saat mereka mengalami kejadian tersebut. Selanjutnya untuk rencana asesmennya ada asesmen sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian untuk kriteria penilaiannya ada penilaian proses dan penilaian akhir. Kemudian ada instrumen penilaian dibuat seperti ini, nanti dari grade 1 sampai 4, dari kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian untuk kriteria cukup, kurang, baik ini juga sudah dijelaskan di dalam rubrik. Jadi kalau kurang itu yang bagaimana sih? Kurang itu yang volume suaranya kurang, terus pelafalannya juga kurang jelas seperti itu. Kemudian yang cukup bagaimana, baik bagaimana, dan sangat baik itu bagaimana. Ini misal sangat baik, jadi suaranya terdengar sangat jelas dan terdengar oleh seisi kelas seperti itu. Kemudian untuk contoh pemetaan peserta didik berdasarkan kemampuan baca ada 2, menyimpulkan perasaan tokoh cerita, serta menyampaikan pendapat tentang cerita dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya adalah urutan kegiatan pembelajaran. Untuk pendahuluannya, guru menyapa dan mengucapkan salam, dilanjutkan dengan berdoa, guru mengecek kehadiran siswa, kemudian siswa menerima informasi terkait kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian siswa menyimak penjelasan guru terkait pentingnya sikap mandiri yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk kegiatan intinya tadi untuk 3 pertemuan. Jadi dalam RPP ini kegiatan intinya dibuat untuk 3 pertemuan. Untuk pertemuan 1, elemennya meliputi persiapan belajar, jadi seperti tahapan awalan sebelum dimulai pembelajaran. Kemudian ada aspek mengamati, jadi siswa nanti diajak untuk mengamati terkait gambar-gambar perasaan yang ada di buku. Selanjutnya ada elemen berbicara.
bercerita, menirukan dan melakukan, menyimak, serta menulis. Kemudian ini adalah kegiatan inti yang digunakan untuk pertemuan kedua. Untuk pendahuluannya sama yang seperti di atas tadi. Pertemuan kedua juga sama, nanti ada persiapan belajar. Selanjutnya ada membaca. Jadi nanti ada bacaan di buku dan siswa dengan bimbingan guru atau dengan dampingan guru nanti membaca bacaan tersebut. Juga ada menulis, ada membaca, bercerita. Nanti siswa juga berdiskusi juga. Selanjutnya ini adalah kegiatan intinya untuk pertemuan 3. Nanti masih sama juga, ada tahapan persiapan belajarnya, ada tentang membahas bahasa. Jadi terkait mengingatkan pada pertemuan sebelumnya seperti itu, menulis, ada berdiskusi juga. Kemudian ada kreativitas. Jadi nanti setiap akhir penjelasan dari bagian inti tadi ada refleksi. Jadi refleksi ini ada 3 poin ini. Jadi refleksinya nanti peserta didik mengisi refleksi terkait hal-hal yang telah dipelajari di sepanjang bab. Sebagai guru kita bisa menambahkan poin-poin yang dirasa perlu. Kemudian di sini ada pengayaan komponen remedial dan referensi. Untuk pengayaannya ada 3 poin ini nanti. Terkait pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik. Dan lanjut sampai poin 3, remedialnya juga ada. Kemudian untuk komponen lampirannya nanti ada lampiran bahan ajar dan LKPD, media pembelajaran, refleksi guru, refleksi peserta didik. Kemudian ada juga glosarium yang nanti bisa diakses oleh siswa. Seperti contohnya ada perasaan-perasaan misal senang, takut, sedih. Jadi karena masih kelas 2, siswa mungkin belum bisa menangkap sepenuhnya perasaan yang mereka miliki itu namanya apa. Jadi di sini diberi penjelasan, misal ini loh perasaan bangga. Oh, bangga itu besar hati karena mempunyai keunggulan. Jadi mereka punya gambaran, oh ternyata yang aku rasakan itu bangga. Dan mereka jadi tahu, pengetahuannya bertambah setelah membaca terkait glosarium. Jadi di sini glosariumnya ada senang, takut, sedih, marah, kaget, malu, bangga, berpisah, pindah, mengalah, memperbaiki, lega, usil, dan dekorasi. Terakhir ini untuk lampirannya ada LKPD terkait latihan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ada media pembelajaran yang digunakan. Di sini nanti menggunakan PowerPoint untuk menampilkan beragam ekspresi perasaan. Ada juga buku siswa, yaitu buku pegangan siswa. Kemudian ada jurnal refleksi guru. Ini nanti diisi oleh guru yang menggunakan RPP ini. Jadi misal RPP ini diimplementasikan, jurnal refleksi ini diisi oleh guru. Pertanyaannya di antara lain adalah seperti yang sudah ditulis dalam modul. Terakhir ada refleksi peserta didik, meliputi pertanyaan-pertanyaan ini nanti dibagikan kepada setiap siswa, dan siswa mengisi refleksi ini nanti diberi centang pada kolom. Jadi kalau saya bisa mengenali perasaan diri sendiri, kalau sudah bisa dicentang pada bagian sudah bisa. Kalau mereka merasa belum bisa, jadi mereka mencentang pada bagian masih perlu belajar seperti itu. Demikian presentasi saya terkait modul ajar kurikulum merdeka mata pelajaran bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.